Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saudara ya. Kita ingin belajar ya, bahwa kita punya Tuhan Yesus yang paling berkuasa, saudara terkasih ya. Saudara yang setuju kita punya Tuhan Yesus yang paling berkuasa, katakan amin. Amin ya. Oke, kita akan langsung lihat di dalam Filipi 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-11. Boleh dibuka Filipi 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-11. Dan saya paling senang saudara ya untuk ajak jemaat baca ayat sama-sama. Kenapa? Oh, beda banget kalau kita cuma dengerin sama ikutan baca. Waktu ikutan baca otomatis kita lebih berkonsentrasi. Waktu ikutan baca, sudah terkasih kita lagi ngucapin firman Tuhan. Waktu ikutan baca, telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan. Dan firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ada amin saudara? Jadi banyak manfaatnya ikut baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Yes. Dahsyat saudara. Kalau kita baca ayat ini, dikatakan Allah telah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Apakah nama itu berarti? Saya mau katakan nama berarti. Saudara, apakah di sini yang lahir gak dikasih nama, cuma dikasih nomor sama mamahnya. Nomor 5, nomor 7, anaknya ada 17, nomor 16 atau 17. Kita semua butuh nama, karena nama mengandung arti. Saya punya 3 orang anak sudah terkasih. Saya kasih nama masing-masing dengan memikirkan arti dari nama anak-anak saya. Yang pertama evangelista, artinya menjadi evangelis. Yang kedua evander, artinya menjadi evangelis. Yang ketiga evangelo, artinya menjadi evangelis. Itu nama berarti saudara. Tetapi tahukah kita dari semua nama yang ada di muka bumi ini, ternyata Tuhan telah mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Ada amin saudara? Artinya semua bertekuk lutut, tidak ada nama yang menandingi dia. Hebat Tuhan kita. Makanya bangga banget saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita bangga luar biasa karena nama Yesus pemegang kuasa tertinggi di atas muka bumi, langit beserta dengan isinya. Wow, amazing saudara terkasih. Yuk kita belajar. Nama Yesus begitu berkuasa. Kenapa? Karena yang pertama, nama Yesus berkuasa memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Enggak ada yang lain saudara. Kalau dikatakan ada mungkin pengajaran-pengajaran lain yang berkata, oh ya bisa jalan ini ke surga, bisa jalan itu ke surga. Saya mau katakan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan sudah membuktikan, sudah terkasih. Bahwa tidak ada jalan lain kepada Bapa kita di surga. Bahkan dikatakan buat kita yang mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan terima yang namanya keselamatan. Kita semua sudah diselamatkan. Ada amin saudara? Tepuk tangan dong untuk keselamatan yang Tuhan beri. Roma 10 ayat 9, kembali kita baca 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tunggu sampai di sini. Saya percaya setiap kita udah mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan. Yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan kita, angkat tangan, lambaikan tangan. Yes ya, lanjut. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Thank you Lord. Kenapa? Karena kita tahu tanpa keselamatan kita semua adalah orang-orang berdosa sudah terkasih. Ya, sehingga ketika kita bilang Jesus, aku percaya kepadamu. Tuhan itu sebagai jembatan kita kepada Bapa di surga. Tuhan itu sebagai jalan atau akses
kepada kita menuju kepada surga. Kenapa kita butuh akses? Kenapa kita butuh jalan? Karena setiap kita pasti mati. Setiap kita nggak ada yang akan hidup selamanya. Saya ingat saya pernah khotbah di sini, tapi mungkin saudara yang lupa ya. Mungkin 2-3 tahun yang lalu saudara, saya lagi menceritakan tentang arti kehidupan manusia di khotbah saya yang waktu lalu. Setiap kita saudara, kelak setiap kita tidak ada yang tidak terlewatkan. Pasti akan masuk ke dalam liang kubur. Kita semua pasti akan punya batu nisan saudara terkasih. Papa saya udah meninggal dunia. Papa saya punya batu nisan. Saya setiap kali datang kunjungan ke kuburan papa, ada batu nisan. Ada nama papa di sana. Ada tanggal lahir papa. Ada strip kecil, ada tanggal kematian papa. Saudara terkasih, banyak kita sekali lagi hanya selalu melihat meninggal umur berapa. Kenapa meninggalnya? Kalau meninggalnya masih muda kita bilang gini, aduh kasihan ya, masih muda udah meninggal. Kalau meninggalnya umur 103 kita bilang, wow awet tua ya luar biasa. Saudara, tetapi kita lupa bahwa bukan tanggal lahir dan bukan tanggal kematian saudara yang lebih penting bagi Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah strip yang ada di tengah. Strip yang cuma 5 cm ini loh. Ini loh kehidupan kita yang kita harus pertanggungjawabkan kepada Bapa di surga. Apakah 5 cm kita sudah berkualitas? Apakah 5 cm kita sudah terima Yesus atau belum? Hidup mau panjang kalau tidak ada Yesus di dalamnya, mati ngapain saudara? Mati kemana? Tetapi buat kita harusnya sungguh bersyukur. Karena setelah nanti kita tahu tanggal kematian kita, saudara, mungkin kita gak pernah tahu ya. Karena kita mati, kita gak tahu kita mati, saudara ya. Tapi orang tahu tanggal kematian kita, saudara terkasih ya. Yang lebih penting adalah bagaimana strip kecil kita sudah hidup takut akan Tuhan. Ada amin saudara? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa keselamatan penting? Karena setelah strip kecil di muka bumi, kita akan ketemu strip berikutnya. Strip kecil cuma 5 cm ya. Saudara mungkin ingat nih, saya bagikan lagi khotbah saya yang waktu lalu. 5 cm saudara ya, 5 cm di batu nisan segini. Ini hidup kita di muka bumi mewakili 80 tahun, 90 tahun usia kita. Saudara kenapa kita butuh keselamatan? Karena ternyata setelah strip kecil, kalau saya gambar pura-pura ada spidol ya. Ini saya gambar strip kecil, set, mati terusnya, habis. Saya gambar lagi dengan spidol warna lain karena udah mati, tadi spidol biru sekarang spidol merah. Saudara imajinasi aja. Ini spidol merah sekarang udah mati. Saudara mau tahu berapa lama kita hidup di dalam alam kekekalan? Nih ya coretannya, tadi 5 cm, sekarang saya coret lagi. 5 cm lagi, enggak. 50 cm, lebih 5 meter, 50 meter, iya. Oh hidup kita 500 meter, iya. 5 kilo, iya. 500 kilo, iya. Ya, stripnya masih hidup, masih. Kita hidup di dalam alam kekekalan. Terus saudara, sampai 5 juta strip, iya masih panjang. Terus sampai 5 triliun strip kecil masih lanjut. Itu kehidupan kita saudara ya. Terus Nih saudara mau tahu sampai kapan? Saudara boleh pulang ibadah, minggu depan datang lagi saya masih begini. Kenapa? Eternity, eternal. Selama-lamanya kita akan hidup saudara. Makanya nama Yesus berkuasa memberikan keselamatan buat kita. Karena kita akan hidup kelak di surga untuk selama-lamanya. Karena kalau tidak hidupnya di mana? Ya di neraka. Sampai kapan di neraka? Ya sampai selama-lamanya. Jadi nama Yesus berkuasa memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang takut mati. Benar gak saudara? Banyak kita gini, aduh aku belum siap mati, gak berani mati. Ya, tapi saya mau bilang saudara, kita yang udah kenal Tuhan, yang udah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita gak perlu takut mati. Mungkin kita sedih aja mikirin anak, mikirin keluarga kita tinggalkan saudara ya. Tapi harusnya kita gak takut mati. Karena setelah kematian kita akan melihat kehidupan baru yang jauh lebih indah, jauh lebih bahagia, jauh lebih beautiful dibandingkan apa yang telah kita alami di muka bumi ini. Jadi jangan pernah takut mati. Amin saudara. Untuk itu kita baca 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. 1, 2, 3. Ia sendiri
telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Artinya kita udah terima keselamatan. Ya, kita harus matikan dosa kita dan sekarang hidup di dalam kebenaran. Udah, jangan main-main lagi sama dosa. Jangan main-main lagi dengan kehidupan lama, saudara. Kan ada lagu yang seperti begini ya. Saya nggak jago nyanyi, nggak seperti Brother Johnny tadi atau WL kita yang lain yang nyanyi, saudara ya. Suara saya pas-pasan. Kalau mereka rekaman, album rekamannya bisa meledak, saudara ya. Atau tadi Adi Chandra ya. Tapi kalau saya rekaman takutnya studionya yang meledak, saudara terkasih ya. Haleluya. Ada lagu seperti begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kenapa? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Lagu gitu kan? Ya udah hidup lama sia-sia. Saudara kenapa masih balik-balik lagi ke hidup lama? Orang udah diselamatkan kok. Udah dapat nama Yesus di atas segala nama yang semuanya bertekuk lutut di bawah dia. Kenapa saudara masih balik lagi ke hidup lama? Jadi udah yuk. Jangan main-main lagi dengan kehidupan lama kita. Bertobat sungguh-sungguh saudara terkasih ya. Ayo. Kan ada lagu lagi juga. Saya jadi senang nyanyi nih pagi hari ini saudara ya. Lagunya gini ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Tuh kan sekali Yesus selama Yesus. Udah saudara. Kalau udah ikut Yesus udah pantang mundur. Maju terus ke depan. Ada amin saudara. Badai tantangan apakah akan terjadi? Pasti saya jamin. Saudara ikut Yesus pasti akan kena masalah. Saya jamin. Karena itu proses. Saudara lagi disikat, digosok supaya saudara berkilau di hadapan Tuhan. Jangan kabur, jangan lari, jangan putar balik. Jangan balik lagi ke belakang saudara terkasih ya. Kalau udah nyanyi, I have decided to follow Jesus, no turning back. Ya kan? Jangan putar balik lagi. Jangan hidup dengan cara hidup yang lama. Jangan cinta dunia lagi. Jangan cinta harta lagi saudara terkasih. Dan jangan main-main dengan keselamatan kita. Saudara keselamatan kita itu saudara terkasih gak bisa dibandingkan, gak bisa ditukar dengan harta. Saya sedih kalau misalnya ada anak-anak di gereja, anak pemuda, remaja di gereja. Terus saya udah gak ketemu lagi, waktu ketemu saya bilang kok kamu udah gak ada lagi di gereja, kenapa? Iya pastor, saya nikah tapi tidak sama dengan yang seiman. Udah gak boleh lagi ke gereja, sedih saudara. Kenapa? Karena akses ke surga gak bisa ditukar dengan uang 1 triliun sekalipun. Saudara mau kaya raya bertriliun-triliun uangnya, uang itu gak bisa menyelamatkan kita. Ya. Bahkan saudara tahu mau orang kaya kayak gimana pun juga atau kita lah semua sudah terkasih. Kalau saya lihat dari wajah-wajah saudara rata-rata sih di ATM 1 triliun ada saudara. Amin. Saudara tahu habis kita meninggal dunia, anak-anak kita akan datang ke rumah kita, ya, yang tadinya kita sayang-sayang ada tas kita yang harganya ratusan juta, sepatu kita puluhan juta, kaos kita 5 juta, mungkin saudara simpen peninggalan foto-foto zaman dulu, sama anak-anak kita diapain? Ya udah yang mahal-mahal diambil, yang lain-lain dimasukin ke box, saudara terkasih. Sumbang ke panti asuhan. Sumbang kemana baju-baju kita disumbangin saudara. Yang kita berpikir tadinya baju keren, kita sayang-sayang baju-baju kita. Saudara terkasih, itu akhir daripada kehidupan. Kenapa? Karena saya mau katakan semuanya yang di dunia kita tinggalkan gak penting lagi. Tetapi yang penting adalah keselamatan di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu yuk doain keluarga kita. Terus berdoa, jangan putus-putusnya berdoa. Untuk orang-orang yang kita kenal, kita kasihi, orang-orang yang masih tersesat. Supaya apa? Supaya mereka juga terima keselamatan daripada Tuhan. Ya. Yang kedua, nama Yesus nama yang paling berkuasa. Kenapa? Karena nama Yesus atau Tuhan Yesus kita berkuasa mengalahkan kegelapan.
Dunia tuh udah dipenuhi dengan berbagai macam kegelapan. Di dalam kegelapan ada apa saudara? Di dalam kegelapan ada kejahatan, ada kebohongan, ada kepalsuan, banyak pengajaran palsu, banyak dogma-dogma, adat istiadat yang menyesatkan manusia. Dan banyak manusia yang tersesat di dalam kegelapan dunia. Tetapi kita punya Yesus yang nama di atas segala nama sanggup untuk menyingkapkan segala kegelapan kepalsuan dunia ini. Maut sudah dikalahkan oleh Dia, saudara. Iblis sudah dikalahkan oleh Dia. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 9, kita baca yuk. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Tuhan Yesus menang atas maut. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah adalah hidup di dalam kita. Sehingga saudara, udah jangan takut lagi sama kegelapan. Jangan ditipu lagi sama yang namanya kebohongan iblis, saudara. Jangan lagi mau ditipu dengan dogma-dogma palsu, kepalsuan dunia ini. Sampai hari ini aja saudara, masih banyak orang Kristen takut sama kegelapan. Nggak mau masuk ke situ, gelap-gelap, banyak setan di situ. Saudara, jangan takut. Masih ada yang lewatin kuburan, masih maaf, anak monyet mau lewat, maaf. Ya ampun saudara, kita anak Tuhan Yesus. Iblis yang takut ngeliat kita, getaran kita aja dia udah takut. Ada amin saudara. Kita berkuasa. Jangan takut lagi, aduh ini peninggalan dari engkong. Aduh kalau saya nggak pelihara peninggalan dari engkong. Soalnya engkong dapatnya dari suhu, dari dukun ini. Stop saudara. Jangan takut. Kuasa nama Yesus dikatakan lebih berkuasa dari apapun juga. Termasuk dari setiap kegelapan. Amin saudara. Dan kita udah dikasih kuasa itu. Tuhan Yesus sebelum dia melakukan perjalanan-perjalanan pelayanan atau KKR saudara. Tuhan Yesus itu selalu mengirim para murid-muridnya ya untuk datang dulu ke tempat itu saudara terkasih. Ya, kita lihat Lukas 10 ayat ke-1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi sebelum Tuhan Yesus melakukan KKR sudah didatengin dulu oleh murid-muridnya sudah terkasih. Kemudian ya Lukas 17 dikatakan kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Dan mereka berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi nama Yesus. Tuh saudara, 70 murid orang biasa kayak kita. Manusia biasa, tetapi kuasa nama Yesus membuat mereka sanggup untuk mengusir setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan. Jadi hari ini saudara, jangan pernah ketakutan lagi sama yang namanya setan, takut lagi sama ramalan-ramalan ini, itu saudara terkasih. Patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara. Ada amin saudara? Ya, karena kita punya kuasa itu dalam hidup kita. Lukas 10 ayat 18 sampai 20 kita baca yuk 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Percaya ada amin saudara? Amin nih. Tuhan udah kasih kuasa ini kepada kita semua. Mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan kegelapan. Tuhan udah kasih ya. Kemudian namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Balik lagi kan, yang penting adalah keselamatan. Kita bersukacita, nama kita terdaftar di surga. Semua saudara di sini saya gak kenal nama saudara. Tetapi Tuhan kenal nama saudara semua dan nama saudara, nama saya sudah ada di surga. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yakobus 4 ayat 7, 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Gunakan otoritas yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan saya dan saudara. Gunakan otoritas nama Yesus saudara terkasih untuk mengusir iblis yang menipu kehidupan kita. Banyak rumah tangga saudara ditipu sama iblis. Lewat pemikiran suami, lewat pemikiran istri.
Apabila rumah tangga lagi bermasalah, suami mungkin lagi selingkuh, pikiran istri dikasih tipuan oleh iblis. Tuh kan, balas dendam sana. Ngapain kamu jadi istri tunduk sama suami yang suaminya modelnya selingkuh kayak begitu. Saudara, patahkan di dalam nama Yesus. Nama Yesus lebih berkuasa. Kalau saudara pengusaha, kemudian saudara berpikir, aduh tahun ini parah banget, tahun ini tahun yang gelap, tahun ini kayaknya bisnis akan hancur. Ya kan? Iblis akan senang kasih umpan kepada pikiran saudara semua, yaitu pikiran-pikiran kebohongan saudara. Patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Yesus sanggup untuk mengusir iblis dan iblis akan lari dari pikiran kita. Amin saudara. Tepuk tangan ya sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, nama Yesus nama yang paling berkuasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa untuk memberi perlindungan. Amsal 18 ayat ke-10 mari kita baca 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Kalau saya buka terjemahan yang lain sudah terkasih ya di dalam BIMK bunyinya seperti begini. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kesanalah orang jujur pergi dan mendapatkan tempat yang aman. Saudara, kita hidup di dunia. Dunia ini tempat yang gak aman. Dunia adalah tempat yang tidak menentu. Dunia hari ini bisa bilang harga emas 1,8 per gram. Bisa berubah jadi 2 juta. Orang borong emas 2 juta turun lagi 1,8 saudara. Akhirnya malah rugi. Karena dunia itu tempat yang tidak pasti. Dunia itu tidak pernah memberikan kepastian saudara. Tetapi kalau kita ngerti kita masih hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ya tidak aman. Kejahatan mengincar kita di mana-mana, banyak ancaman, banyak ketidakpastian. Tapi percayalah, nama Yesus melindungi kita. Ada amin saudara? Nama Yesus melindungi kita. Kalau kita dengar-dengar berita sekarang ya, di negara-negara maju, ada perang ini, perang itu, perang tarif, perang ekonomi, segala macam. Mungkin kita berpikir, aduh kok begini ya hidup gak jelas, gak tentu. Tetapi sekalipun hidup digoncang, selama kita ada di dalam perlindungan Tuhan, saudara gak perlu takut. Ada amin saudara? Saya pernah mimpi, ya saya cuma sharing mimpi saya aja. Di dalam mimpi itu saudara kita orang-orang Kristen lagi berdoa seperti di balkoni. Sebuah gedung gitu, ada balkoninya saya lagi berdoa dengan teman-teman gitu ya. Wah kita lagi berdoa, tiba-tiba saudara di hadapan saya itu terlihat seperti kota gitu. Banyak kota gitu ya. Terus di ujung sana tiba-tiba saya lihat bunyi dentuman. Buap. Terusnya gambar patung Liberty hancur ya. Berarti itu kan Amerika saudara ya. Terus tiba-tiba pada meledak, kemudian mulai kehancuran merambat sampai ke arah mendekati kita. Terus sudah kita anak-anak Tuhan di dalam mimpi itu saya bilang, kita doa, kita muji Tuhan, kita doa, sudah terkasih ya seperti ada gempa bumi, kita tetap berdoa saudara. Dan kemudian di dalam mimpi itu saya melihat setiap kita saudara tiba-tiba seperti ada di dalam satu bola kaca gitu ya. Seperti bola kaca dan kita terlindungi saudara terkasih. Waktu saya bangun dari tidur saya cuma bilang Tuhan makasih ya. Maksudnya saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Yesus adalah tempat perlindungan kita. Amin saudara. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang dahsyat. Jadi sekali lagi kalau kita sudah dilindungi Tuhan, saudara jangan ragu-ragu lagi di dalam kehidupan. Saya punya beberapa teman pengusaha. Mereka cerita, Lev doain dong, quarter 1 slow banget. Ya, ada lagi yang punya bisnis A, punya bisnis B. Bilang iya nih quarter 1 lagi lesu. Saya gak tahu kalau Anda adalah pengusaha di tempat ini ya. Mungkin Anda berkata yang sama juga ya. Tetapi saya mau berkata, saudara mau bisnis lagi lesu, Tuhan tetap akan lindungi bisnis saudara. Tuhan akan tetap lindungi kesehatan kita. Tuhan akan tetap lindungi keluarga kita. Karena dia berjanji dan janjinya itu ya dan amin. Ada amin saudara? Tuhan kita bukan Tuhan yang pembohong berkata aku lindungi kamu. Tiba-tiba goncangan terjadi. Tuhan kabur gak jadi lindungi. No. Itu manusia. Tetapi Tuhan kita tidak seperti begitu. Sekalipun hujan kita kena hujan juga. Orang Kristen kena hujan juga. Ya, hujan deras di Jakarta saudara akan kena hujan juga. Tetapi yang membedakan apa?
Yang membedakan yang dilindungi oleh Tuhan sekalipun kena hujan, tidak akan jatuh sakit, tergeletak dan mati. Tetapi kita bisa bangkit di tengah hujan, bahkan kita tetap bisa menari di tengah masalah dan badai kehidupan kita. Tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus kita, saudara. Makanya saya sering khotbahin, saya sering berkata begini, anak-anak kita ya harus selalu juga kita doakan setiap hari. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya pernah cerita juga dari sejak anak saya ada di dalam kandungan, itu saya udah doain. Selalu berkati anak saya, lindungi. Sampai sekarang mereka udah besar-besar, saudara. Mereka keluar rumah tetap saya tumpangkan tangan, atau suami saya tumpangkan tangan kepada anak-anak. Doa, dilindungi. Tangan kita gak cukup panjang untuk menjagai mereka. Tetapi doa kita bisa menyertai karena kita tahu malaikat-malaikat Allah berjaga-jaga di sekeliling anak-anak kita. Istri-istri juga sama, berkati suami, doakan, lindungi, kita percaya suami-suami kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Suami-suami juga sama, doakan istri, percaya istri kita pun ada di dalam perlindungannya Tuhan. Amin saudara, karena sekali lagi dia adalah seperti menara. Kemana orang jujur, orang benar berlari dan mendapatkan tempat yang aman. Tempat yang aman bukan di uang, bukan di manusia, bukan di pekerjaan. Tempat yang aman hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan ya. Yang terakhir saudara. Nama Tuhan Yesus di atas segala nama. Kenapa? Karena nama Yesus berkuasa untuk memberi hidup di dalam kelimpahan. Yang mau katakan amin. Kita jangan hidup cuma sekedar hidup. Tetapi kita mau dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan berarti selalu harta. Tetapi kita pengen hidup yang penuh damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan sukacita, kelimpahan di dalam kebahagiaan, sukacita. Kelimpahan di dalam kekuatan melewati setiap badai tantangan dalam hidup. Itu kan yang kita inginkan saudara terkasih. Ya. Dan itu yang menjadi janji Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita baca. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat, nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berjanji untuk memberikan hidup berkelimpahan dalam kehidupan kita. Saya sih langsung aminkan, amin Tuhan. Saudara aminkan gak janji Tuhan? Karena sekali lagi janjinya itu tidak pernah palsu saudara. Janjinya selalu ya dan amin. Kalau dilihat arti kata aku datang memberikan hidup di dalam kelimpahan. Terjemahan aslinya saudara terkasih, kata kelimpahan ini dari bahasa Greeknya saudara waktu diterjemahkan dari dalam bahasa Inggris adalah ekstravaganza. Ekstravaganza itu artinya amazing, berlimpah, dahsyat gitu loh saudara. Jadi Tuhan menjanjikan kepada kita kehidupan yang ekstravaganza. Artinya kita dalam hidup akan banyak menerima perkara-perkara luar biasa juga dalam hidup ini. Amin saudara, apa aja yang kita terima. Saudara dalam hidup kita Tuhan berjanji dia akan memberikan kesembuhan. Yang sakit Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Lukas 4 ayat 40 kita baca 1, 2, 3. Ketika matahari terbenam semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dan nama Yesus masih berkuasa sampai hari ini untuk memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Amin. Dan saya berdoa, saya percaya dalam nama Yesus. Jemaat yang hari ini datang dengan sakit penyakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah Jehovah Rafa. Kemudian apa lagi saudara? Tuhan sanggup lewat namanya yang berkuasa, nama di atas segala nama. Untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan dalam arti dia sanggup untuk memberikan mujizat. Pada saat tidak ada jalan keluar, Allah tetap sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Saya gak tahu berapa banyak di antara saudara yang lagi stuck hari ini. Bisnis stuck, kehidupan stuck, rumah tangga stuck. Rasanya segala-galanya saudara ada di dalam jalan buntu. Dan hanya mujizat yang bisa menolong saudara. Saya mau bilang, Tuhan sanggup untuk memberikan mujizat. Amin. Oke, kita baca ayat terakhir untuk khotbah ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 4 sampai dengan 8. 1, 2, 3. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku.
Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Orang lumpuh ini berjalan, mujizat terjadi. Saya gak tahu kelumpuhan saudara apa hari ini. Apa yang lagi lumpuh di dalam kehidupan kita hari ini. Tetapi seperti halnya yang kita baca. Bukan karena emas dan perak. Tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka bangkitlah. Mujizat terjadi. Kelumpuhan dikalahkan. Amin saudara. Hari ini gunakan nama Yesus kita. Nama Yesus kita bukan nama yang main-main. Nama Yesus kita bukan nama yang sembarangan. Nama Yesus yang memberikan banyak arti dahsyat dalam hidup. Nama Yesus yang memberikan kehidupan bagi kita. Jadi sekali lagi hari ini yang datang ke tempat ini. Sudah lagi stres, depresi, lagi sedih, lagi ada di dalam titik terendah kehidupan kita. Mungkin satu dan lain hal kerjanya cuma nangis, air mata, sedih. Saya mau bilang saudara, gunakan nama Yesus yang berkuasa. Nama yang sanggup untuk menghibur saudara. Nama yang sanggup untuk memberikan kebahagiaan bagi hidup saudara. Nama yang sanggup untuk mengubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Karena itu memang keahliannya dia. Ada amin saudara? Nama Tuhan kita, nama Yesus. Nama di atas segala nama. Semua makhluk tunduk di bawah nama Yesus. Dan kita bangga punya Tuhan Yesus yang menghidupi dan menyelamatkan kita. Tepuk tangan yuk buat Tuhan.